cerita kembali dibuka, dengan Qin yang sedang menggigit sebuah batang pohon. Dan, Ririn yang kini menanyakan, menggosok gigi dengan arang, apakah benar-benar berguna? Dan, dijelaskan di tangan kanan Ririn kini memegang sebuah ranting pohon yang digigit dijadikan sikat gigi dan, arang yang dijadikan odol. Lalu, kini Qin yang sedang menggosok gigi, mulai menjelaskan bahwasanya, arang bersifat penyerap, dan, jika digiling menjadi bubuk, pada batas tertentu, ia dapat membersihkan gigi. Dirinya juga mengungkapkan bahwa, tapi bagaimanapun juga ini bukan odol, jadi sebaiknya digunakan setiap 2 hari sekali. Lalu, kini Ririn yang mulai menggunakannya, ditanya oleh Qin bagaimana dari rasa gosok gigi dengan menggunakan arang. Ririn pun mengungkapkan bahwa, rasanya giginya seperti diasah, akan tetapi dirinya merasakan masih mending, dan mengungkapkan bahwa, belum sampai tahap melukai gigi. Lalu, kini diperlihatkan sebuah tungku yang Qin buat kala itu, yang dimana terdapat gerabah di dalamnya. Dan, di saat itu pula, Ririn pun menanyakan kepada Qin bahwa, ini harus dibakar hingga berapa lama. Qin pun memasukkan gerabah dan menjelaskan bahwasanya, gerabah yang dibuat dengan kasar seperti ini harus dibakar setidaknya sekitar 5 jam lamanya. Ririn pun mengungkapkan bahwa, proses tersebut menurutnya lama sekali, dan mempunyai pendapat bahwa, kalau begitu bukankah harus ditunggu hingga sore. Dan setelah mendengarkan perkataan dari Ririn, kini Qin pun menerangkan bahwa, dirinya lupa memberitahu Ririn, kalau proses pembakarannya berhasil, gerabah harus didinginkan selama 1 malam, dan, setelah itu baru bisa digunakan. Namun, Ririn pun tak mengerti akan hal itu, kini Qin pun dibuat menjelaskan bahwa, membakar gerabah segampang melemparnya ke dalam api. Selama proses pembakaran, temperatur dan waktu juga harus ditentukan berdasarkan kondisinya. Kalau tidak dikontrol dengan baik, maka akan muncul kondisi di mana gerabah retak, dan berubah bentuk dan sebagainya. Sembari menatap perapian dirinya juga menjelaskan bahwa, oleh karena itu, sebaiknya dirinya bentuk lebih banyak gerabah tanah liat untuk cadangan. Ririn pun menegaskan, apakah dirinya yang melakukannya sendirian. Namun, Qin langsung menerangkan tanpa memberitahu Ririn bahwa, saat membakar perapian, menjaga temperatur dalam perapiannya, jadi aku harus menunggu dan menjaganya di sini. Lalu sembari memberikan semangat kepada Ririn, Qin pun mengatakan bahwa, selain hal yang dirinya telah katakan, hal itu menurutnya gampang, dan Qin yakin tak akan menjadi masalah buat Ririn. Namun, dengan sebuah semangat yang Qin berikan Ririn menjawab pertanyaan tersebut, bahwa urusan membuat gerabah tanah liat, bisa Qin serahkan saja padanya. Lalu, kini cerita berpindah di siang hari. Yang dimana, Qin yang melihat sebuah hasil gerabah yang dirinya buat kini bergumam bahwa, di antara 3 hanya 1 saja yang berhasil. Dirinya juga berpikir apa yang dirinya bakar sepanjang pagi. Lalu, kini Qin pun mulai menghancurkan gerabah yang sudah jadi, dirinya mengungkapkan bahwa, tingkat keberhasilan pembuatannya masih sangat rendah, dirinya harus memikirkan solusinya. Lalu, kini Ririn yang baru saja membuat sebuah gerabah, kini menanyakan tentang sesuatu kepada Qin tentang sebuah bubuk yang dirinya pegang. Dikala pertanyaan terlontar, Qin pun menjelaskan bahwa, dalam seni pembuatan gerabah atau yang dikenal dengan poteri, ada sejenis bahan yang disebut klinker, yang sebenarnya adalah gerabah yang sudah dibakar dan ditumbuk halus menjadi bubuk. Lalu, menambahkannya ke gerabah tanah liat dapat meningkatkan daya lekat gerabah tanah liat dan mengurangi penyusutan gerabah selama pembakaran, membuat gerabah yang telah dibakar hasilnya menjadi lebih kokoh. Dan, setelah aktivitas di siang hari, kini, suasana berpindah saat malam hari. Yang dimana, Qin yang mengungkapkan bahwa waktunya untuk berganti shift. Namun, Ririn yang kala itu masih terbangun dan membuat gerabah kini mengungkapkan bahwa, dirinya akan menyelesaikan semua wadah yang dirinya buat. Dan setelah itu, Qin yang sedang menatap sebuah gerabah, kini mulai menggumamkan bahwa, meskipun ada 2 yang pecah, akan tetapi jika dibandingkan dengan sesi pertama, dirinya berpikir bahwa setidaknya masih ada setengah yang selamat. Dan kelihatannya, penambahan klinker yang dirinya buat ada gunanya juga. Kalau dirinya bisa secara perlahan-lahan menemukan waktu yang tepat untuk proses pembakaran, lalu mengendalikan temperaturnya dengan baik, peluang keberhasilannya juga pasti akan sedikit meningkat. Ditemani Ririn yang tengah tertidur, Qin yang berjaga kembali mengungkapkan,
dihitung berdasarkan tingkat kegagalan ini, setelah selesai membakar gerabah tanah liat ini, gerabah yang sudah jadi sudah cukup untuk penggunaan sehari-hari. Hingga kini Shin berpindah di hari kedua pembuatan gerabah. Sebuah cuaca ekstrim kini telah menghampiri mereka berdua. Dan di tengah itu, Qin mulai mengungkapkan bahwasanya, cuaca hari ini semoga tidak turun hujan. Lalu, Ririn yang melihat sesuatu yang Qin buat, kini dirinya bertanya akan saat membuat minyak babi apakah masih harus ditambah air, dan apakah nanti tidak akan kecipratan. Qin yang kala itu sedang memasak minyak babi kini dibuat menjelaskan bahwa, menambah air dapat menambah jumlah minyak, juga bisa mencegah minyaknya akan gosong. Dan, kalau masalah percikan air dengan minyak panas. Sebenarnya, saat memasak lemak babi, tidak banyak air yang ditambahkan. Saat minyaknya mulai keluar, air juga sudah hampir menguap, jadi tidak perlu khawatir dengan cipratannya. Berusaha untuk menjaga agar apinya hidup, dirinya juga berkata bahwa masih perlu menunggu sebentar sampai minyaknya muncul, sebelum itu, kita harus menggiling kulit kerang menjadi bubuk. Ririn pun, dibuat heran dan bertanya-tanya untuk apa dirinya membuat. Lalu, Qin pun mengungkapkan bahwa, itu semua adalah untuk membuat sabun. Sontak perkataan itu membuat Ririn agak dibuat heran. Akan tetapi, setelah dirinya menyadari apa yang Qin buat, kini dirinya terlihat bahagia, dan Qin pun mengungkapkan apakah ada masalah. Kemudian, dengan sepotong bambu di tangannya kini Qin dirinya berniat untuk menguji Ririn, bagaimana alkali dan minyak akan bereaksi. Ririn pun menjawab bahwa, reaksi saponifikasi, dan bertanya memang kenapa. Dan, setelah berpikir agak lama, dirinya pun mulai mengerti akan perkataan Qin tersebut. Sembari memecahkan kulit kerang dirinya bergumam dan menjelaskan bahwasanya, bahan utamanya bubuk kulit kerang adalah kalsium karbonat, CaCO3. Kulit kerang yang sudah dipecahkan kini mulai dituangkan pada tungku, hingga setelah melalui proses pengapuran, akan dihasilkan kalsium oksida, CaO. Hingga tiba di saat Qin bertanya tentang apa yang dirinya lakukan. Ririn pun menjelaskan bahwa, saat proses pengapuran kalsium karbonat, akan menghasilkan karbon dioksida, dan, jika terlalu banyak dihirup, dirinya akan menjadi pusing. Dirinya kala itu berusaha untuk mengipasi asap tersebut. Namun, Qin pun mengungkap bahwa, dirinya rasa, pusing sedikit seperti ini tidak masalah. Dirinya kala itu juga mulai bergumam bahwasanya, kalsium oksida bereaksi dengan air membentuk kalsium hidroksida, CaOH2. Dan, komponen utama dari abu adalah kalium karbonat yang dapat bereaksi dengan kalsium hidroksida menghasilkan larutan kalium hidroksida KOH. Dan setelah semua itu telah selesai, kini dirinya mengungkapkan bahwa, untuk perhatikan bahwa air abu tumbuhan tidak boleh diambil terlalu dalam, hanya bagian atas yang sudah bersih. Ririn pun menyetujuinya. Dan, Qin pun mulai bergumam bahwa, larutan kalium hidroksida bersifat basa dan mengalami reaksi saponifikasi dengan minyak, mencampurkannya dengan lemak babi dapat membuat sabun. Lalu, sebuah minyak kini telah dirinya isi di sebuah gerabah yang dirinya buat, dirinya juga menjelaskan bahwasanya, larutan kalium karbonat itu sendiri termasuk larutan alkali, juga bisa langsung dicampur dengan lemak babi untuk membuat sabun. Tetapi kadar alkali pada kalium karbonat lebih lemah dibandingkan dengan kalium hidroksida, sehingga sabun yang dibuat dengan kalium hidroksida memiliki daya pembersih yang lebih kuat. Proses pembuatan kini mulai berjalan, dan, di pulau terpencil yang tidak ada obatnya ini, jika sampai sakit, tak ada bedanya dengan mendapatkan hukuman mati, dan sabun yang dapat membasmi bakteri dan mengurangi kemungkinan jatuh sakit, sudah jelas menjadi barang yang sangat penting untuk dibuat. Lalu, kini Qin mengatakan bahwa, lemak babi yang dimasak sampai tahap ini, seharusnya sudah hampir selesai. Dan, baja yang baik digunakan pada bilah pisau. Lemak babinya tidak banyak, jadi sudah sewajarnya aku membuat yang terbaik, meskipun agak merepotkan, baginya ini tidak masalah. Hingga kini telah tiba Ririn yang menanyakan benda apa yang mengapung ini. Baunya enak, dan apakah boleh untuk dimakan? Qin pun menjelaskan bahwa, ini adalah sisa lemak babi, bisa dimakan, tetapi dirinya sarankan sebaiknya Ririn tidak mencobanya. Ririn yang telah menyadari itu mengungkapkan bahwa, itu berminyak sekali.
Lalu, Qin pun menjelaskan kepada Ririn bahwa, sebenarnya, bagi mereka yang bisa menerima sisa lemak babi, ini dianggap sebagai makanan yang lezat. Tapi, menurutnya itu sebagian orang. Kini Ririn yang sedang membantu Qin kini mulai menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan sabun ini untuk mengeras. Qin pun menerangkan bahwa, mungkin harus tunggu sampai besok pagi, jadi hari ini Qin menyuruh jangan dirinya pikirkan lagi. Lalu, sebuah proses kini telah selesai, Qin pun kini berkata bahwa, sore nanti bisa pergi ke kebun pisang untuk mengambil beberapa lembar daun pisang, dan harus dipersiapkan sebelum hujan. Dan kini cerita berpindah, di mana langit menjadi gelap gulita, sebuah angin pun tak luput menjadi teman hawa dingin yang menyerang. Qin yang kala itu melihat awan, kini mengungkapkan bahwa, awan mendungnya begitu tebal, dan kelihatannya, hujannya akan sangat deras. Dan, dirinya juga merasa beruntung karena, kemah kayu yang sudah dibangun terlebih dahulu, dan jika tidak, menurutnya entah harus berteduh di mana kalau hujan. Dirinya kala itu tak luput juga memandangi sebuah sistem, dan mengungkapkan bahwa, setelah membuat peralatan gerabah dan sabun, masing-masing diperoleh 1000 poin dan 2000 poin, ditambah dengan poin sebelumnya, total poin yang dirinya miliki sekarang adalah 6000 poin. Sebuah pengalaman kini telah dirinya lihat hingga, dirinya berpikir jika ingin membeli bakat, masih butuh setidaknya 5000 poin. Entah berapa poin yang akan dirinya peroleh setelah menyelesaikan busur bambu ini. Lalu, Ririn yang kala itu telah datang menanyakan tentang Qin sedang memikirkan apa. Qin pun memberikan pertanyaan tersebut dengan berkata bahwa, dirinya sedang berpikir Ririn belum kembali setelah begitu lama, dan menanyakan apakah pantat Ririn digigit ular. Dan dirinya agak kesal kala itu. Namun kini dirinya yang sudah kembali, Qin menanyakan apakah sabunnya enak dipakai. Ririn pun mengungkapkan bahwa, itu lumayan, busanya banyak, hanya saja kalau dipakai untuk mencuci rambut, rambutnya menjadi agak kering dan kasar. Tapi di pulau terpencil ini, bisa saja sudah sangat bagus. Dan setelah itu, kini dirinya memberikan sebuah sisir rambut pada Ririn. Ririn, yang menerima itu sangat senang, dan menanyakan apakah Qin yang buat. Qin pun menjawab bahwa, ini adalah hasil dari sambilan yang dirinya kerjakan. Dan setelah itu, dirinya berkata kepada Ririn bahwa, kulit babi hutan itu Ririn saja yang urus, gunakan pisau untuk membuang selaput minyak dan sisa dagingnya hingga bersih, mencegah supaya tidak busuk dan bau. Sontak Ririn mengiyakan suruhan Qin, dan wajah Ririn pun, yang senang kini telah berubah. Lalu, kini Sin berganti kepada Qin dengan aktivitasnya, dirinya bergumam bahwa, biasanya, pilihan terbaik untuk membuat busur bambu adalah yang telah dikeringkan di tempat teduh selama 2 tahun, jenis bambu ini kadar airnya sedikit dan tidak mudah berubah bentuknya. Tapi di pulau terpencil ini, di mana dirinya bisa menemukan bambu yang dikeringkan di tempat teduh. Dan, terpaksa mengurangi kadar air bambu dengan cara dipanggang di atas api. Sebuah bambu telah dirinya belah, dirinya juga menjelaskan terperinci bahwa, busur dibagi menjadi busur keras dan busur lunak. Lalu, bambu dirinya haluskan, badan busur keras lebih keras dan membutuhkan lebih banyak tenaga untuk menariknya, badan busur lunak lebih lembek, yang digunakan juga lebih kecil. Kalau dibandingkan, meskipun busur lunak membutuhkan tenaga yang lebih kecil, namun kekuatannya juga lebih lemah, jarak bidiknya pendek, sedangkan busur keras malah sebaliknya, jika ingin menyerang babi hutan, busur lunak pasti tidak bisa digunakan, harus busur keras. Dan, selain itu, busur juga dibagi menjadi busur tunggal dan busur berlapis. Perbedaan keduanya dapat dipahami dari namanya. Badan busur tunggal merupakan satu kesatuan, badan busur berlapis terbuat dari banyak potongan busur. Bahan bambu yang kumiliki sekarang tak terlalu bagus, dan ketahanannya agak kurang, jika dijadikan busur tunggal, kekuatannya tidak cukup, lebih baik membuat busur berlapis. Lalu, kini dirinya menancapkan sebuah kayu ke tanah kala itu, dirinya juga menjelaskan, setelah membuat bentuk badan busur, perlu menentukan bentuk tetapnya. Sebuah bambu kini telah dibelokkan dengan kayu yang tertancap. Dirinya juga bergumam bahwa, dalam proses pembuatan busur, langkah ini disebut melatih busur, akan ada platform melatih busur khusus yang digunakan membentuk busur, tetapi sekarang hanya bisa dilakukan seperti ini. Tak disangka, membuat 2 potong busur saja butuh waktu seharian. Dengan perkembangan seperti ini, sepertinya besok baru bisa selesai dibuat.
Lalu, tiba-tiba kini petir bergemuruh di atas langit dengan sebuah awan yang hitam pekat. Ririn pun kala itu merasa terkejut dibuatnya, sehingga kini Qin menyuruh Ririn untuk segera memasukkan kaki babi hutan dan otot hewan ke dalam wadah lalu segel dengan baik, dan berpesan agar jangan sampai terkena uap air hingga berjamur, dan sabunnya juga. Langkah demi langkah mereka jalani, hingga tiba semua barang berhasil dipindahkan di dalam camp. Lalu, mereka yang berada dalam camp pun mulai berdiskusi. Diskusi dimulai dengan Ririn yang menanyakan bahwa, hujan ini entah akan turun berapa lama. Qin pun menerangkan bahwa, kalau dilihat dari hujannya, sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat, mungkin bisa turun hingga besok. Dan Ririn pun mulai berkata bahwa Qin adalah seorang jenius yang tersembunyi. Lantas perkataan itu membuat tanya akan Qin, dan dijawab oleh Ririn bahwa, dirinya bisa menggunakan hal yang telah dirinya pelajari untuk membuat sabun, kalau bukan jenius, lantas apa? Dirinya juga kembali menjelaskan bahwa dirinya anak adalah murid terbodoh di sekolah, hanya saja biasanya dirinya suka membaca macam-macam buku. Ririn pun mengungkap bahwa pengetahuan seseorang tidak bisa diukur hanya dengan nilai yang didapatkannya. Menilai seseorang dari prestasi, sangat tidak adil. Lalu Qin pun menanyakan balik kepada Ririn apakah orang tuanya sangat mementingkan nilai. Ririn pun mengungkapkan bahwa, semua orang tua di dunia ini sama saja. Lalu, hujan terus terjadi, hingga menghujani daratan di sana. Kini Qin yang berada dalam camp menanyakan akan sebuah suara yang dirinya dengar. Dirinya yang telah terbangun kini menduga-duga asal sebuah suara tersebut. Hingga kini suara keras dari Qin menjadi suara untuk menyuruh Ririn bangun. Qin kala itu mulai menyangga atap tenda dengan Ririn yang telah panik. Qin mengungkap bahwa, untuk jangan menanyakan hal itu, dirinya juga nanti akan menjelaskan padanya. Dirinya menyuruh Ririn kala itu karena, yang paling penting untuk sekarang cepat bantu dirinya merobohkan tenda kayu ini. Qin kala itu langsung menarik tangan Ririn, yang memunculkan sebuah pertanyaan tentang sebenarnya apa yang terjadi kepada mereka. Qin yang kala itu pun mulai mengatakan bahwa, yang bisa dirinya pastikan, kita dalam bahaya. Lalu, hingga tiba Qin menyuruh Ririn untuk naik ke atas pohon di tengah lebatnya hutan, dan berpesan agar pegang yang erat, jangan sampai jatuh. Hingga mereka telah di atas pohon, yang kini Qin menyuruh Ririn untuk diam. Hingga sebuah hujan lebat, terdapat hewan yang telah lari menuju ke arah camp. Ririn yang kala itu di atas pohon mengungkap bahwa, perilaku Qin membuat dirinya kaget, dirinya mengungkapkan bahwa dirinya kira adalah hewan buas. Namun, Qin berkata lain. Hingga di mana sebuah babi hutan kini muncul secara berkelompok. Ririn yang saat itu ditutup mulut dengan tangan pun bergumam bahwa, ternyata dirinya memang tidak salah dengar, itu suara sekelompok babi hutan yang sedang berlari. Tapi jumlah babi hutan dalam kelompok ini banyak sekali, totalnya ada 20 ekor. Lalu kini Ririn yang di atas pohon mulai mengungkapkan bahwa, 2 ekor babi itu diam di sana dan tidak kabur. Namun, Qin pun menyanggah perkataan tersebut dengan mengatakan bahwa, jangan mereka tidak bisa naik ke sini. Dirinya juga bergumam bahwa, dirinya beruntung karena hujannya menghilangkan bau kami, jika tidak, takutnya kedua babi itu sudah menemukan kami. Lalu kini Ririn pun mulai menyuruh Qin untuk melihat sesuatu, dan di saat itu, dirinya juga beranggapan apakah babi itu sudah mati. Namun, Qin pun tidak mengetahui hal tersebut, dirinya mengungkapkan bahwa sepertinya para babi itu masih bernafas. Dikala dirinya melihat babi itu, Qin juga bergumam bahwa, entah itu hanya berpura-pura seperti babi hutan bertaring yang sebelumnya atau bukan. Jika benar-benar sekarat, dirinya sepenuhnya bisa menghabisi 2 babi hutan ini dengan pisauku, tapi dirinya tidak bisa mengambil resiko untuk saat ini. Dan, ngomong-ngomong, entah apa yang terjadi dengan 2 babi hutan itu, luka di tubuh mereka sangat mengerikan, seolah-olah dicambuk oleh cambuk besar.